yang dapat materi dan materi ini kemudian dianggap pantas untuk sampean pelajari. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala itu matur, mencoba memberikan tanggung jawab kepada siapa? Kepada makhluknya. Apa katanya Allah? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Suatu ketika Allah menawarkan amanah kepada langit. Namun langit mengatakan, ya Allah, saya tidak sanggup. Kemudian Allah menawarkan juga kepada bumi. Bumi juga mengatakan tidak sanggup. Wal jibal juga ditawarkan kepada gunung. Gunung pun tidak sanggup. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Nah, tapi ketika semuanya sudah enggan memikul kepada amanah karena khawatir tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan amanah tersebut, ditanya kepada baginda Nabi Adam, ditanya kepada manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam, bagaimana ketika engkau saya berikan amanah? Adam menawar, apa yang saya dapatkan ketika saya menerima amanah itu ya Allah? Allah menjawab, engkau akan mendapatkan kemuliaan, engkau akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisiku, katanya Allah Subhanahu wa taala, pahala yang pantas. Lalu Adam menerima kepada amanah tersebut, ya. Nah, ini Nabi Adam. Lah, kita cucu cicitnya ke bawah. Ini ada yang kuat, ada yang enggak kuat. Makanya disebutkan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya, iya yang kuat. Cuman cluenya Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita manusia itu melalui petunjuknya, dihadirkan rasul, dihadirkan utusan, dihadirkan kaidah-kaidah, ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Maka pun malam hari ini materi yang sampai dapatkan itu juga termasuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar sampean menjadi umat yang tidak zaluman jahula. Paham ya? Jadi biar sampean kuat. Kenapa? Kenyataannya sedikit orang yang selamat dari ini. Sedikit orang yang selamat dari kuatnya menerima satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanahnya tadi jujur, ya. Jujur, terus apalagi tadi berjanji ditepati, jangan egois. Nah, itu amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecil, sepele terlihatnya, tapi berat melaksanakan. Ya, bab kita sebelumnya itu insya Allah kalau tidak salah bahas masalah persoalan bagaimana menyimpan rahasia. Iya toh? Ingat masih? Jangan jadi orang yang tidak pandai menyimpan rahasia. Nah, ini membentuk kepada pribadi kita sebagai insan yang kemudian dikatakan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat itu ada banyak di antara kita, sekitar kita, orang yang diberikan amanah itu tidak kuat. Benar tak kuat. Ketika wadahnya itu tidak kuat. Nih, saya kemarin terima berita itu di media sosial, ada koruptor termuda, cewek, ya, masih kelahiran 97. Anu lah, dibilang koruptor termuda, memang tercatat sebelumnya koruptor itu masih tidak seusia dia gitu. Lah, ini wadahnya, wadah jiwanya, wadah karakter dirinya, mentalnya yang tidak kuat. Untuk menguatkan mental, kita perlu yang namanya amaliyah batiniyah. Makanya sampean di pondok itu diajarkan dikrul, diajarkan dikrul yaumiyah, apa dikir harian. Ya. Di musola, dibaca di masjid atau di kamar-kamar. Lah, itu doping itu. Tahu doping? Tahu. Doping itu alat bantu untuk sampean menguatkan diri, wadahnya tambah besar. Sampean belajar. Bayangkan ilmu yang sampean dapatkan sebanyak ini. Selama ini kadang kita mikir, saya dapat apa mondok sudah sekian tahun. Mikir tidak nemu. Iya toh? Mikirnya tidak nyampe, tapi ketika menghadapi persoalan ternyata sampean cerdas. Oh, ini harus begini, ketemu solusinya. Lah, itu ilmu. Katanya ustadz saya dulu ngil-ngil temu. Namanya ilmu. Kalau dipikir tidak ada, ketika dibutuhkan manfaatnya akan keluar. Lah, ini wadahnya. Ketika wadah ini tidak kuat, pikiran kita sudah tidak kuat, hafalan kok cek banyaknya,
masalah belum lagi kiriman telat-telat ya kan, masalah di rumah, bapak mengalami masalah ekonomi, ibu masalah keluarga, macam-macam. Kita tidak kuat mikir itu, wadahnya kita terlalu kecil, maka dzikrul yaumiyah, amalan zikir-zikir harian yang diajarkan di pondok itu membantu menenangkan kita, membesar wadah jiwa kita. Paham ya? Paham ya? Nah itu diamalkan. Saya dulu ndak tahu, ndak paham maksudnya guru kami mengasih kitab dzikrul yaumiyah. Kalau saya di pondok itu asar wajib rotib, ya, habis asar wajib rawatibul haddad waktu itu, habis asar. Kalau subuh itu istighosah baru ngaji. Nah ini ternyata menguatkan kepada daya pikir kami, kepada daya hafal kami, kepada daya jiwa juang kami dalam urusan thalibul ilmi. Paham ya? Nah itu diamalkan. Kalau sampai anda ngamalkan, stres. Mau apa? Eksaman pondok di sini banyak ini santri-santri yang sakit ini. Alasan pulang lah, alasan macam-macam. Apa coba? Itu wadahnya tidak kuat. Yang diisikan penuh al-waq. Makanya zikirnya, dzikrul yaumiyahnya itu dibaca, diistiqomahkan. Saya lihat loh, sudah adzan itu. Santri putri ini sering sudah adzan, ning jeding di pojokan sana. Aduh, ngapain gitu. Kami dulu itu di pondok kalau sudah adzan salawat itu sudah bersih itu di kamar, tidak ada santri di kamar itu. Ya paham ya, santrinya bahkan ribuan, jedingnya tidak nutup. Di kamar itu bersih, di jeding numpuk. Nah iya. Nah, tapi kan minimal sudah ikhtiar. Sampai dulu di saking tidak muatnya di pondok itu karena memang pondok besar, jamaahnya itu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Yang tidak nutut gelombang pertama, gelombang kedua di belakangnya, terus begitu. Jadi bergelombang-gelombang. Iya. Kalau sudah tidak nutut gelombang ketiga, diusir sama kiai. Ya betul, gara-gara tidak jemaah diusir. Nah, sampean berapa kali tidak jemaah coba? Banyak. Nah itu termasuk amalan yaumiyahnya sampean untuk mendoping kekuatan daya pikir, kekuatan jiwa kalian dalam bertarung untuk mencari ilmu. Paham ya? Diamalkan, diistiqomahkan. Saya titip betul. Otak kita itu punya kapasitas yang terbatas, ya, tidak kuat. Habis hafalan ini belum PR fisika, PR apa itu sekolah umumnya, belum masih hafalan jurmiyahnya, belum hafalan hadisnya, belum hafalan Qur'annya. Ledos sampean. Lah beneran kalau tidak didoping, kalau tidak dibantu dengan yang namanya doa harian. Paham ya? Ngereng.